Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syarifal Hussein dengan NPM 205506103. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan apa yang telah saya pelajari pada program magang MSIB yang telah saya ikuti dengan mata kuliah keamanan sistem informasi dan juga mata kuliah praktikum keamanan sistem informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting pada apa yang telah saya pelajari, yaitu pertama ada validation, kemudian ada JWT token dan juga outguard. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas validation. Validation itu adalah sebuah eh, fungsi ataupun sebuah cara di mana kita akan memvalidasi data yang akan kita masukkan. Apakah data tersebut sudah ada di database atau belum? Kemudian apakah format data tersebut sesuai atau tidak? Baik, ini bisa kita lihat apabila kita ingin membuat sebuah user baru, di situ kita akan diminta untuk masukkan nama, email, dan juga password. Apabila kita sudah masuki semua itu, maka sistem kita akan mengecek terlebih dahulu apakah nama itu setelah kita isi, kemudian apakah email itu valid atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini, apabila di sini ada fungsi consist data error, dan apabila nama ataupun value nama ini kosong, maka dia akan mengeluarkan error nama tidak boleh kosong. Kemudian apakah email ini valid atau tidak, dia akan mengeluarkan uh, ya, data error berupa email tidak valid. Begitupun dengan password. Nah, untuk user assisted ini dia akan mengecek mengecek apakah email kita ini sudah ada atau belum. Maksudnya sudah terpakai atau terregistrasi apa belum. Apabila email sudah dipakai, dia akan mengeluarkan semacam error, yaitu email sudah dipakai dan tolong gunakan email lain. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa contohkan saja langsung menggunakan Postman. Sini, kita akan coba isi. Kita akan buat sebuah user baru. Nah, di sini kita mesti masukkan Muhammad Syarifal Hussein, email, dan passwordnya. Coba kita buat. Nah, dia akan keluar message, satu pesan, data tidak valid dengan keterangan email sudah dipakai, tolong gunakan email lain. Kenapa mengeluarkan error seperti ini? Karena sebelumnya kita sudah membuat user dengan email tersebut. Bisa kita lihat pada page admin, kita sudah menggunakan email tersebut untuk membuat akun. Nah, seperti itu. Kita coba untuk menggunakan validation lain. Kita kosongin namanya, kirim. Nama tidak boleh kosong. Dan kalau untuk format email, apabila kita cuma menggunakan buah ini tidak ada @gmail.com, maka email tidak valid, tidak sesuai dengan ketentuan. Baik, sudah kita buktikan itu merupakan contoh dari validation. Kemudian kita akan masuk ke outguard. Untuk outguard sendiri kita masuk di controller. Nah, outguard sendiri merupakan suatu fungsi yang dimana itu apa ya? Dia membatasi user, akses ke dalam service tertentu yang hanya bisa diakses oleh user yang memiliki token atau memiliki akses. Jadi kurang lebih out itu sebuah fungsi untuk memberikan memberikan rute tertentu pada user yang hanya memiliki akses. Gampangnya jika kita ingin masuk ke rumah, analoginya itu jika kita ingin masuk ke rumah, tentu saja kita harus membuka pintu terlebih dahulu dan kita membutuhkan kunci di situ. Dan outguard itu merupakan pintu-pintu yang bisa kita masuki dengan menggunakan sebuah kunci, dan kunci tersebut adalah JWT token tadi. Nah, JWT token itu merupakan
merupakan apa ya, tipe token yang berupa string. Dan juga untuk sistem JSON Web Token itu dia cara kerjanya kita akan mengirimkan sebuah credential berupa email maupun password kepada database. Kemudian database akan merespon dengan mengirimkan kita sebuah JSON token. Contohnya bisa kita langsung coba saja dengan login tadi. Ini kita sudah mempunyai email dan juga password. Kita send. Nah, ketika kita mengirimkan email dan password yang merupakan kredensial dari akun kita, maka server akan merespon kita dengan memberikan akses token, yaitu berupa JSON Web Token. Seperti ini. JSON Web Token. Nah, JSON Web Token ini akan kita gunakan untuk mengakses service-service yang bisa kita bisa kita akses sebagai seorang user. Nah, apabila kita tidak memasukkan token-token tersebut, maka kita tidak akan bisa menggunakan akses ataupun service yang ingin kita akses. Contohnya, ini kita ada fungsi service create meeting. Di sini kita belum memasukkan token yang kita dapat tadi. Coba kita contohkan. Nah, maka dia akan menggunakan 104.1 yaitu unauthorized. Artinya kita tidak memiliki akses untuk mengakses service ini. Nah, apabila kita ingin mengakses service ini, kita perlu memasukkan token tadi ke authorization. Nah, apabila kita sudah masukkan biar token tadi yang berupa JWT token, sekarang kita sudah bisa mengakses service tersebut. Bisa kita lihat, meeting masih ditambahkan dengan data sesuai yang kita input tadi. Nah, itu merupakan gambaran dari apa yang telah saya pelajari terkait dengan keamanan sistem informasi yang telah saya pelajari pada magang saat ini. Yang mana itu sangat berperan penting apabila kita ingin membuat sebuah aplikasi website. Tentu saja kita membutuhkan mekanisme-mekanisme yang dibutuhkan untuk menyimpan data dan juga mengamankan website kita dari hal-hal tidak diinginkan. Jadi ada 3 poin penting tadi, yaitu validation, kemudian ada AdGuard, dan juga JWT token. Yang mana 3 poin ini saling melengkapi satu sama lain, sehingga bisa menciptakan suatu sistem keamanan yang bisa dibilang itu bisa melindungi website kita dari ancaman ataupun kecurangan yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan tentang keterkaitan apa yang telah saya pelajari pada magang MSIB kali ini, dan juga keterkaitan dengan keamanan sistem informasi dan juga praktikum keamanan sistem informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan juga kurang jelas dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.